Ya, Puji Tuhan. ada sukacita. Puji Tuhan. Kita ada di minggu ketiga bulan Desember. Hampir di penghujung tahun 2023. Dia baik buat kita. Amin. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, siapakah kita di hadapan Tuhan? Dan apa yang kita bisa lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Maka di tempat ini kita mau menikmati Dia. Kita mau puji Dia. Kita siapkan hati kita. Kita fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan kita, mari kita angkat penyembahan kita. Kita mau katakan, Tuhan, di tempat ini aku siap memuji Tuhan. Di tempat ini aku siap memuliakan Tuhan. Biarlah hadirat Allah ada di tempat ini. Kita katakan, Tuhan, ampuni kami. Tuhan, layakkan kami. Berikan kami semangat untuk memuji Engkau. Berikan kami semangat untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Tidak ada yang dapat kita balas kalau kita bisa mengingat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai di penghujung tahun ini. Kita mengingat kebaikan Tuhan. Kita mengingat banyak yang Tuhan berikan buat kita. Maka apa yang dapat kita balas? Di tempat ini kita katakan, Tuhan, lewat suara kita, kami bawa hati kita, kami angkat penyembahan kami untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus kuasai tempat ini. Roh Kudus kuasai kami pelayan-pelayan Tuhan. Urapan-Mu ada bersama kami para pelayan Tuhan. Urapan-Mu ada bersama dengan kami jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap mengalami Engkau Tuhan. Kami siap mengalami hadirat-Mu, bahkan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat penyembahan kita. Angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami puja. Oh, kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Katakan, Yesus kami puja. Yesus, Sejemput kita bangkit kami berdiri. puja. Katakan, kami sembah sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Berdiri di tengah kami. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji. Sembah dan puji
sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Sembah dan puji duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji duit kamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji duit kamu. Sembah dan puji duit kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus karena kemurahan Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Tuhan yang beracara, Tuhan yang pimpin kami semua Tuhan. Ada urapan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi semua yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.
Haleluya. Saudara bisa kasih salam kiri kanan, depan belakang. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Haleluya. Kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau puji Dia karena kemurahannya tiada terbilang. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus bersama. Berjalan bersama Dia, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, kita tidak akan pernah takut. Bersama Dia, aku melewati semua. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus bersamaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya.
percaya kita tidak pernah takut. Amin. Kita yakin kita tidak pernah Sendiri. sendiri. Haleluya. Karena ada Haleluya. Tuhan bersama dengan kita. Kita angkat pujian lagu Kesenangan di Hatiku yang tidak akan layu. Haleluya. Kesenangan yang tidak akan layu hanya ada di dalam Tuhan. Di sepanjang perjalanan kita, Dia menyertai kita. Kita angkat pujian ini. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, lagu ini Kesenangan di Hatiku. Habis Natalan kemarin capek kali ya. Ada girang besar, ada kesukaan. Mari kita ekspresikan dengan nyanyian ini dengan penuh sukacita untuk Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama kita berdiri. Kita nyanyi, kita nikmati setiap pujian ini. Yakin kesenangan dari Tuhan itu tidak akan layu. Nyanyi, berikan semangat, angkat suara kita. Haleluya. Kesenangan di hatiku. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan. Kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita akan tetap nyanyikan lagu ini Kesenangan di Hatiku dan dilanjutkan dengan Ada Girang Besar. Kita akan siapkan untuk memberikan persembahan. Jemaat Tuhan dipersilakan, diberi waktu untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu. Kesenangan dari Tuhan di sepanjang
tambahan yang diberikan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari, sedang kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Sambil kita merenungkan kebaikan Tuhan, sambil kita merenungkan perjalanan hidup kita di dalam mengiring Tuhan, kurang lebih 14 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Dia Allah yang sama, Dia yang menyertai kita di 2023. Anugerah Allah akan terus ada juga di tahun-tahun ke depan. Tetapi lebih dari itu, bagian kita adalah kita tambahkan kesetiaan kita. Kita tambahkan pengiringan kita kepada Tuhan. Kita tambahkan kecintaan kita akan Tuhan. Maka anugerahnya akan terus mengikuti kita. Maka penyertaan Dia akan ada buat kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan kita. Kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini aku ada karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Kalau kita masih boleh ada di tempat ini, kalau masih Tuhan percayakan banyak hal di dalam hidup kita, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita bisa, karena kita mampu. Haleluya. 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 Haleluya.
segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Hadirmu di hidup. Hadirmu di Oh, itu yang terutama bagiku. Terutama bagiku. Oh, penyertaan-Mu Tuhan. Nyanyikan, inilah doa kita kepada Tuhan. Inilah permintaan kita kepada Tuhan. Segalanya bagiku. Hadirmu di hidup. Terutama bagiku. Terutama bagiku. Anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Hidup kami hanya oleh anugerah Tuhan. Hidup kami hanya oleh kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, setiap hari biarlah kami mengingat akan Engkau. Mengingat bahwa penyertaan Tuhan itu segalanya buat kami. Hadir-Mu di hidup kami itu adalah segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau ya Tuhan. Biarlah kami hanya melibatkan Engkau. Biarlah Engkau yang menjadi terutama buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini lagi. Engkau mengiring langkah kami untuk ada di sini, untuk kembali kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu juga karena anugerah Allah buat kami. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan kepada Tuhan. Biarlah kami mengalami Engkau di tempat ini. Lewat pujian ini kami mengalami hadirat Allah di tempat ini Tuhan. Ibadah di tempat ini Tuhan. Kedatangan kami tidak akan sia-sia. Karena yang kami cari hanya Engkau. Yang kami mau terima hanya Engkau. Dan yang kami mau bawa pulang nanti hanya Engkau ya Tuhan. Segalanya tentang Engkau, kebesaran Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus menguasai tempat ini. Roh Kudus menguasai hamba-Mu, Bapa Gembala yang akan membawa firman-Mu. Roh Kudus menguasai kami para pelayan Tuhan.
Roh Kudus menguasai kami jemaat Tuhan. Ibadah ini bukan sekedar ibadah yang biasa-biasa saja. Karena di tempat ini ada kemuliaan Allah. Di tempat ini kami menghormati kehadiran Engkau ya Tuhan. Kami mau tunduk merendahkan diri di hadapan Engkau. Membawa hati kami menyembah Engkau Tuhan. Hati-hati yang masih keras, hati yang penuh dengan penolakan, sore hari ini Allah ubahkan. Lewat jamahan firman Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan, hati kami terbuka. Semakin hari kami melakukan firman Tuhan, semakin hari hidup kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya oleh anugerah Allah kami boleh menikmati setiap kebaikan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Persembahan yang sudah jemaat Tuhan bawa berkati. Apa yang mereka berani korbankan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, mereka berikan karena mereka mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati para pelayan Tuhan yang ambil bagian. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap diisi oleh firman-Mu. Di tempat ini, hati kami, pikiran kami hanya tujukan untuk Engkau, bukan yang lain. Kami hormati firman-Mu dan kami mau lakukan firman-Mu bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu hal lagi, saudara, tentang satu tema yang berhubungan dengan Natal, berhubungan dengan penyelamatan. Walau mungkin kalau kita menghafal, ya, sebutlah begitu, menghafal urutan-urutan hari raya yang dirayakan oleh orang Kristen, maka bicara penyelamatan itu biasanya kan Paskah. Kalau Natal itu bicara kelahiran, ya, bicara sukacita, bicara damai. Tetapi di dalam Alkitab tidak dapat dipungkiri, saudara, ya, bahwa pekerjaan Allah di dalam Yesus ini tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dipisah-pisahkan antara dia Natal maupun dia Paskah. Karena Natal dan Paskah boleh dikatakan itu adalah periode awal dan akhir dari pelayanan Yesus. Natal itulah awalnya, ya. Lalu Paskah itu adalah puncaknya atau akhirnya. Walau memang tidak berarti pelayanan Yesus hanya ada di dalam urutan itu saja, ya. Kalau cuma urutan itu berarti Natal ke Paskah ini cuma 3-4 bulan doang. Tetapi bahwa hari-hari yang kemudian ditetapkan oleh ya sebutlah oleh pemimpin-pemimpin gereja sejak dari zaman dahulu, lalu kemudian dirayakan, dibiasakan oleh warga gereja sampai hari ini, tetap harus menjadi satu ingat-ingatan, ya, bahkan menjadi satu penghayatan bahwa pekerjaan Allah itu sampai harus diperlihatkan secara real di depan mata manusia. Seolah saya katakan, pekerjaan Allah yang dia bisa lakukan dari sorga itu gak cukup. Allah toh dapat melakukan segala sesuatu, saudara, dari mana saja, ya.
Bahkan di dalam Alkitab tidak sedikit tema atau gagasan yang berkata bahwa Allah itu dari tahtanya dapat melakukan hal ajaib. Dari tempatnya, dari tahtanya. Tapi kadang di dalam Alkitab juga kita akan dapati satu kebenaran, satu data. Bahwa Allah seringkali menggunakan tempat-tempat tertentu, peristiwa-peristiwa tertentu untuk menjadi pusat dari kegiatannya. Contoh, Allah bisa duduk di dalam pujian orang percaya. Allah bertakhta di dalam pujian orang percaya. Allah bisa bahkan bertakhta di awan ketika muncul kesaksian-kesaksian dari jemaat Tuhan. Itu contoh-contoh bahwa Allah bisa mengambil tempat di mana saja. Tapi gagasan utamanya, Allah itu bisa bekerja dari tempatnya, dari tahtanya. Tapi melalui fenomena Natal dan Paskah, kita akan mendapat satu kebenaran lain, saudara, bahwa Allah bekerja dengan cara yang manusia dapat amati dengan matanya. Yang manusia bisa ukur dengan pikirannya. Maka tadi saya katakan seolah Allah itu gak cukup. Bekerja dari tempatnya itu seolah gak cukup. Kenapa saya katakan gak cukup? Karena seharusnya Allah tidak perlu bekerja di tempat yang lain selain tempatnya sendiri. Gak perlu. Karena toh Allah tidak akan kehilangan kuasa, saudara ya. Allah tidak akan berkurang kuasanya. Jadi tidak perlu juga Allah bekerja di luar tahtanya, di luar tempatnya. Gak perlu. Tetapi kalau Allah meluaskan hal itu terjadi, Allah izinkan bahwa manusia dapat melihat dengan matanya, mengamati, menelusuri dengan matanya, mengukur, mengevaluasi dengan pikirannya. Allah mempunyai tujuan tersendiri. Allah tahulah hati manusia, Allah tahulah pikiran manusia. Nah itu sebabnya di dalam Alkitab seringkali disebutkanlah tempat-tempat yang menjadi momen dari pekerjaan Allah itu. Sekalipun mengambil satu peristiwa yang menyedihkan dari sang pelaku sejarah itu sendiri. Peristiwa yang menyedihkan dari orang-orang yang masuk di dalam pekerjaan Allah. Nah di hari ini saya ingin bawa saudara untuk melihat bahwa Natal itu sebenarnya juga adalah satu dari kegiatan penyelamatan oleh Allah sendiri. Tetapi yang ternyata mengambil satu tempat atau sebutlah satu simbol yang orang lain, yang kita manusia setidaknya bisa ukur dan bisa evaluasi sampai di mana kita mempunyai penghayatan terhadap pekerjaan Allah itu. Di dalam Mika pasal yang keempat, di dalam Mika pasal yang keempat, ayat 6 sampai ayat 8. Saya mulai dulu dari potongan ayat ini, saudara. Mika pasal 4, ayat 6 sampai ayat 8. Tertulis demikian. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpun mereka yang terpencar-pencar dan mereka yang telah kucelakakan. Ya saudara mikir kok Tuhan kok mencelakai orang? Tuhan kok membuat orang pincang? Ada alasannya saudara kalau Tuhan melakukan hal itu. Kalau saudara mau tahu alasannya itu, kita harus baca dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Tapi nanti saya sedikit terangkan tentang hal itu. Kenapa Tuhan sampai mencelakai seseorang? Kita berdoa, Tuhan, jauhkan kami dari celaka.
malah Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih, saudara, doa kita nggak mempan. Kalau doa kita nggak mempan, kita jangan-jangan sudah mulai takut lagi berdoa, atau bahkan takut lagi untuk menyembah Tuhan, takut bahkan untuk percaya pada Tuhan. Kenapa? Tuhan bisa mencelakai orang. Ini terjemahan nggak salah loh, saudara. Betul terjemahan. Cuman pikiran kita yang harus betul dulu ini. Kadang menjumpai ayat-ayat yang sebutlah ayat-ayat yang tidak masuk akal ini. Ya. Kita anggap bahwa ada yang salah dengan Tuhan. Nggak ada. Yang salah itu seringkali pengertian kita, saudara. Jadi saya lanjutkan dulu. Saudara simpan dulu. Kok Allah mencelakai? Ada alasannya. Tapi setidaknya saudara tahu, kalau Allah mencelakai, Allah tidak membinasakan orang itu. Kalau Allah mencelakai, Allah tidak membuat orang itu akhirnya hilang pengharapannya. Karena ayat ini berkata, aku akan menghimpunkan. Berarti kalau Allah mencelakai, ujung-ujungnya ada sesuatu yang Allah akan gantikan. Paling tidak itu dulu yang saudara tahu. Baru kemudian ayat 7. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan. Tuh. Berbalikkan dia, saudara. Dan yang diusir menjadi suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja. Dan mereka di atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarangnya itu kapan sih? Waktu Mika ngomong ini, itu paling tidak terjadi tahun 750 sebelum Masehi. 7,5 abad sebelum Yesus datang. Jadi kalau dihitung kata sekarang itu, dari ayat ini ditulis, berarti itu sudah terjadi 2780 tahun yang lalu. Paling tidak begitu kan, saudara. Hampir 28 abad sudah. Hampir 28 abad. Lama benar nih sekarangnya. Lalu sekarang yang 20 abad lalu, sekarang juga enggak terjadi. Selama perkataan sekarang diucapkan itu belum tergenapi, maka sekarang akan terus berlaku mulai dari sejak zaman ketika tulisan ini pertama dibuat sampai dengan hari ini. Kata sekarang itu masih laku, saudara. Belum kadaluarsa. Jadi kalau Mika berkata, Tuhan akan menjadi raja atas mereka di gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarangnya itu masih berlaku sampai hari ini. Walaupun sekarang yang sebetulnya itu sudah dicatat 28 abad yang lalu. Paham ya, saudara? Jadi sekarangnya belum kadaluarsa. Kok bisa ya? Padahal umurnya 28 abad. Itulah firman Tuhan, saudara. Kekuatan dari firman Tuhan dapat mengerjakan apa saja. Walaupun firman ini usianya sudah sangat purbakala. Ini firman Tuhan usianya purbakala. Saudara mungkin bersaksi atau ngomong sama teman-teman, saya sejak jadi orang Kristen udah ganti Alkitab 2 kali. Soalnya waktu Alkitab pertama, waktu masih muda, udah lusuh banget. Saudara mau ganti Alkitab 2-3 kali, 4 kali kek. Masing-masing umur Alkitab saudara 20 tahun, 30 tahun. Tapi firman Tuhannya sendiri, tulisan-tulisan Allah itu sendiri, umurnya purbakala, saudara. Purbakala itu artinya udah tua banget. Alkitabnya bisa ganti-ganti, firman Tuhannya umurnya sudah sangat tua, tetapi tidak pernah ada kadaluarsanya. Saudara beli makanan yang diproduksi 5 tahun lalu, saudara makan sekarang, sakit perut saudara, karena sudah kadaluarsa. Tapi Alkitab tidak akan pernah ada kadaluarsanya. Setuju?
Setuju nggak? Iya. Suara saya memang lagi lemah, saudara. Tapi jangan ikut-ikutan juga ikut lemah. Setuju? Gitu doang. Saya masih kuat nih, teriak pun bisa. Cuma saya mesti irit karena jam 6 saya khotbah lagi nanti masalahnya. Nah karena itulah, maka digenapkan dalam ayat 8 berkata begini. Dan engkau, ini lebih khusus lagi. Lebih khusus lagi kepada satu komunitas tertentu. Dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Akan kembali, saudara. Pemerintahan yang dahulu katanya. Wih, pemerintahan yang mana ini? Kalau dihitung dari zamannya Mika ngomong, nah lagi-lagi acuannya kan itu ya. Kayak tadi kan kata sekarang. Kalau dihitung dari kata sekarangnya Mika, kan tadi saya katakan itu tahun 750 sebelum Masehi. Dan itu tepat dengan zaman pemerintahannya Hizkia, raja Israel yang sangat tersohor sekali. Oleh karena pernah melakukan beberapa pembaruan, termasuk pembaruan tata ibadah. Daud berjasa untuk berdoa bagi Allah, berdoa kepada Allah untuk membangun mezbah, membangun bait Allah maksud saya. Salomo berjasa karena dialah yang mewujudkan harapan bapaknya. Daud berdoa. Daud ingin membuatkan Tuhan itu satu rumah. Tapi yang boleh membangunnya adalah anaknya Salomo. Jadi kalau saudara berdoa lalu belum dijawab, jangan sakit hati. Siapa tahu yang mendapat jawabannya adalah anakmu. Setuju? Harus begitu. Tuhan gak jawab doa saya, percuma saya jadi Kristen. Loh, Alkitab berkata, kasih fakta, ada bapak yang berdoa, anak yang dapat jawaban. Gak boleh protes. Daud berdoa berapa lama? Paling sedikit 20 tahun dalam masa pemerintahannya, saudara. Berdoa. Separuh dari masa pemerintahannya dia berdoa. Tuhan, aku ingin membuat bait. Aku ingin tinggal di dalam bait-Mu. 20 tahun loh. Gak ada sampaian. Baru nanti yang akan menggenapi atau menjadi jawaban doa Daud, anaknya. Jadi jangan putus-putus berdoa. Sebab takutnya kalau Tuhan jawab cepat-cepat, saudara, seringkali doa umat Tuhan itu juga cepat juga selesainya. Kan udah dapat. Gitu. Nanti berdoa untuk hal yang lain lagi, gitu ya. Jadi Tuhan itu udah kayak penagih ini saudara aja. Penagih keinginan saudara. Daud punya perjuangan untuk berdoa membuat bait Allah. Salomo punya perjuangan untuk mewujudkan bait Allah dari doa bapaknya. Tapi Hizkia dikenal sebagai raja yang memperjuangkan kelangsungan hadirat Tuhan di dalam bait Allah Salomo. Ini 3 orang ini saudara gak boleh lupa nih. Daud, Salomo, dan Hizkia. Daud yang berdoa untuk mengadakan bait. Tapi Salomo lah yang berjasa untuk membangun bait. Tapi 2 ini gak akan bisa punya cerita, saudara, kalau Hizkia tidak melengkapi cerita mereka. Karena Hizkia yang justru berjuang untuk mempertahankan hadirat Tuhan ada di dalam baitnya. Kalau enggak, ini 2 yang pertama hilang ceritanya. Dia pelan-pelan saudara baca itu. Oh, bisa begitu ya. Nah, Mika ini ngomong di zaman Hizkia, saudara. Lalu
kalau kemudian firman Tuhan berkata, nanti pemerintahan yang dahulu akan kembali, ayat yang ke-8. Pemerintahan siapa? Mau dipilih siapa dari tiga ini? Pemerintahan Daud, pemerintahan Salomo, pemerintahan Hizkia. Daud ke Salomo jaraknya 40 tahun. Tapi Salomo ke Hizkia, saudara, itu jaraknya ada sekitar 200 tahun. 4 kali lebih panjang daripada jarak Daud ke Salomo. Panjang sekali. Masih banyak raja-raja. Sebelum antara Salomo dengan Hizkia itu masih banyak raja-raja. Jadi kalau mau dihitung-hitung, paling tidak kurang lebih begitu. Daud ke Salomo itu hanya ada jarak 40 tahun. Tapi Salomo ke Hizkia itu kurang lebih 200 tahun. Ya 220-230 tahun. Lalu mau dipilih yang mana kira-kira? Kalau ayat ini berkata bahwa pemerintahan yang dahulu akan dikembalikan. Jujur saudaranya, kalau baca data, di antara Daud, Salomo, dan Hizkia yang punya peran sentral dalam pekerjaan Tuhan di tengah umat Allah, yang paling dirindukan orang Israel itu Daud. Paling dirindukan. Karena Daudlah yang dinyatakan sebagai raja yang komplit sekali. Punya pengurapan raja, punya pengurapan nabi, punya pengurapan imam. Orang Israel itu udah mengagungkan Daud, itu udah segalanya. Sampai hari ini makamnya didoakan. Tapi Salomo gak ada makamnya didoakan. Hizkia gak ada makamnya didoakan. Padahal kalau kita mau komplain bisa. Loh, karena Hizkia loh, hadirat Allah masih dipertahankan di dalam bait Allah. Daud cuma doa doang. Tuhan, saya bangun bait Allah. Tuhan, saya ingin tinggal di dalam bait Allah. Tapi belum ada bait Allahnya. Baru di zaman anaknya. Lebih penting lagi Hizkia, karena Hizkia lah maka Tuhan masih bertahan di dalam rumahnya, di dalam baitnya. Cuman orang Israel menghormatinya Daud. Sebutlah, ini sebutnya kan tradisi. Sebutlah kalau seandainya yang diharapkan di ayat 8 itu dengan kata pemerintahan yang dulu itu akan kembali. Sebutlah mungkin umat Allah ini, keturunan Abraham, Ishak, Yakub ini mengharapkannya Daud. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, yang Mika sebutkan ini bukan Daud sebenarnya. Walaupun jarak Mika dengan jarak Daud itu ada 2,5 abad atau 3 abad jaraknya. Ya kan tadi saya katakan Daud dengan Salomo 40 tahun. Salomo dengan Hizkia 2,5 abad. Nah berarti kan Daud dengan Hizkia, di situ kan ada Mika tuh. Berarti Daud dengan Hizkia atau Daud dengan Mika itu paling tidak 3 abad. Tapi yang dikatakan Mika ini bukan Daud. Sebab apa yang Daud pernah punya belumlah menggambarkan pekerjaan Allah yang sepenuh-penuhnya. Belum menggambarkan pekerjaan Allah yang sepenuh-penuhnya. Masih ada pekerjaan Allah yang lebih besar ternyata yang pernah terjadi di zaman sebelum Daud. Kita gak bicara bait Allah ini. Karena toh Daud belum ada bait Allahnya toh. Bait Allah baru di Salomo. Tapi orang Israel tetap lebih menghormati dan lebih memegahkan Daud. Jadi memang yang dibicarakan ini bukan bait Allahnya saja, tetapi justru adalah pekerjaan Allahnya. Karena pekerjaan Allah dapat meluas melampaui bait Allah itu sendiri. Karena pekerjaan Allah dapat meluas melampaui gedung gereja kita juga bahkan. Pekerjaan Tuhan harus dapat menguasai hidup orang percaya, karena itulah gereja Tuhan yang sejati.
Jadi kalau Mika kemudian berkata bahwa pemerintahan yang dahulu itu akan dikembalikan, dan ternyata memang bukan Daud, berarti bukan fokusnya bukan pada bait Allahnya, fokusnya pada Allahnya sendiri, pada pekerjaannya sendiri. Kita harus melacak momen manakah yang dapat digambarkan sebagai satu pemerintahan yang mewakili kemegahan Allah. Karena yang ditunjuk ini adalah menara kawanan domba. Kan ayat 8 bilang gitu ya, kita baca lagi. Hai engkau dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion. Kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Jadi saudara akan lihat di sini ada tempat yang diidentikan, saudara. Diidentikan, dianggap sama, walaupun tempat ini agak sedikit berjauhan. Tempat ini disebut satu menara kawanan domba. Yang kedua ada bukit putri Sion. Yang ketiga Yerusalem. Tempat ini sebenarnya agak jauh. Pertama saya mau jelaskan dulu tentang menara kawanan domba. Di dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Alkitab berbahasa Ibrani, menara kawanan domba itu ditulis dengan Migdal Eder. Tentang Migdal Eder ini ada cerita. Mari kita ke kitab Kejadian. Kita dulu sekali pernah membahas ini. Tapi yang jelas tidak sepurbakala dari firman Tuhannya sendiri, saudaranya. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-35, mulai ayat 21, mulai ayat yang ke-16 sampai 21. Agak panjang ya. Dari ayat 16 sampai ayat 21 tertulis begini. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak seberapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, jangan takut. Sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ini tempat yang tadi kita belum sebut tadi di kitab Mika. Karena tadi yang di kitab Mika ada menara kawanan domba, ya, ada bukit putri Sion, ada Yerusalem. Ini tempat ini belum disebutkan tadi. Tapi saudara lihat ayat yang ke 19. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Sebenarnya Yakub itu nggak pergi jauh dari tempatnya, tetapi dia hanya pergi ke sisi yang lain dari tugu yang dibuatnya untuk Rahel istrinya. Dan tugu itulah yang diberi nama Migdal Eder atau menara kawanan domba dalam bahasa Indonesia. Jadi apa yang Alkitab mau tunjukkan di sini? Menara kawanan domba itu
menggambarkan saudara satu kelahiran yang didahului dengan kesukaran. Oh, itu tema Natal banget. Yesus lahir juga masanya sukar. Gereja lahir juga di masa yang sukar. Betul nggak saya bilang? Yesus lahir di masa sukar karena orang Israel sedang mengalami paceklik hebat, ketegangan politik hebat pada masa itu. Sama 40 tahun kemudian ketika kekristenan lahir, itu pun di tengah masa yang sukar. Ketika Paulus mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibantai. Yesus lahir di masa yang sukar. Kekristenan juga lahir di masa yang sukar. Coba perhatikan hidup saudara. Saudara lahir baru itu pun di masa yang sukar. Ketika dunia mengolok-olok saudara, ketika teman-teman saudara mulai saudara sisihkan satu-satu, kan ini teman ini nanti bikin saya jauh dari Tuhan. Makin dekat hidupmu dengan Tuhan, makin sulit hidup saudara. Tapi disitulah kelahiran baru itu datang. Jadi konteksnya dari dulu saudara, sebuah kelahiran, apalagi bicara tentang kehidupan yang baru, selalu lahir di tengah kesukaran. Gak ada yang bilang amin. Kayak udah takut duluan aja sudah nih. Itu kuncinya. Benyamin lahir di tengah kesukaran persalinan ibunya. Yesus lahir juga di tengah kesukaran dari umat Tuhan. Kekristenan lahir di tengah kesukaran dari dunia dunia politik dan perkembangan agama-agama. Saudara pun lahir baru untuk Tuhan juga pasti di tengah kesukaran. Di tengah kesukaran. Sukar untuk meninggalkan kehidupan yang lama, kehidupan yang menyenangkan daging, tapi toh lahir baru ada di sana. Dan itu sudah menggambarkan pekerjaan Allah, saudara. Walaupun Rahel harus mati, tapi Benyamin dilahirkan untuk melengkapi kemudian keturunan dari Israel ini, dari Yakub ini. Karena disitulah kemudian persekutuan terbentuk, saudara. Karena arti nama itu. Jadi kalau bicara tentang Migdal Eder, kalau kita baca dalam Kejadian pasal 35, itu terjadi paling sedikit saudaranya, terjadi tahun 2700 sebelum Masehi. 1700 sebelum Masehi. Sementara tadi Mika bicara 750 sebelum Masehi. Ya palingnya selisih 1 milenium. Zaman Yakub itu masih 1700-an. Zaman Mika 700-an. Berarti selisihnya 1000 tahun. 1 milenium. Atau alias 10 abad. Gitu. Karena 1 abad kan 100 tahun. Saudara. Panjang betul. Lebih panjang dari Daud. Daud jaraknya dari Mika cuma 3 abad. Tapi peristiwa Yakub itu jaraknya 10 abad. Lebih jauh lagi dong. Apakah ada pekerjaan besar di situ? Oh iya, karena kematian dari Rahel, istri yang sangat dicintai. Alkitab berkata, Yakub sudah mulai merindukan untuk hidup dengan Tuhan saja, katanya. Tapi belum sempat dia merindukan hidup dengan Tuhan. Keburu nanti anaknya yang dia kasihi, yang namanya Yusuf, dijual sama kakak-kakaknya. Wah, makin stres dia. Tetapi Alkitab memberikan satu data, bahwa ketika Rahel mati, yang dicintainya ini sudah mati meninggalkannya. Maka Yakub lebih suka untuk meninggalkan hidupnya di dunia dan ingin hidup bersama dengan yang dicintainya di sorga sana.
Bukan cuma istrinya, tapi sang penciptanya. Itu kalau saudara baca terusannya itu ada. Jadi Migdal Eder ini menggambarkan saudara satu semangat untuk meninggalkan hidup yang lama, hidup jasmani ini, untuk hidup bersama dengan Tuhannya. Disitulah kata Migdal Eder itu dipakai. Baru kemudian 10 abad setelah itu balik lagi ke Mika pasal 4. Mika berkata bahwa akan dikembalikanlah pemerintahan yang dahulu. Ini bukan soal raja yang berkuasa siapa, tetapi apa yang paling menguasai hidup manusia. Cinta kepada Tuhannya, cinta kepada sang penciptanya, atau cinta kepada apa yang bisa kita simpan saudara di rumah ataupun di tempat lain. Itu namanya pemerintahan. Gampangnya, siapa yang memerintah hidup saudara? Ayo siapa? Siapa yang memerintah hidupmu? Otakmu, hitung-hitunganmu, perasaanmu, suka nggak sukamu, gitu ya. Nyaman nggak nyaman saudara? Orang lain. Karena dialah yang pegang hidup saya, dia pegang soalnya petty cash saya. Ya. Artinya itu uang belanja dia yang pegang, kalau nggak ada dia mati saya misalnya. Yang paling berkuasa siapa? Apakah Tuhan saudara? Apakah firman Tuhan ini yang paling berkuasa? Itu yang Mika bilang akan dikembalikan pemerintahan yang dulu. Ini bukan soal orang, bukan soal raja. Jadi artinya kalau tadi saya sebut yang pertama itu, kembali ke ayat 8 ya, Mika 4 ayat 8. Pemerintahan itu berhubungan dengan menara kawanan domba, berarti itu berhubungan dengan apa? Dengan Bethlehem. Bethlehem. Karena Migdal Eder itu berada di Bethlehem. Disitulah Rahel dikuburkan, disitulah Yakub bikin tugu, disitulah Yakub berkemah. Dan Yakub memang juga punya kecintaan yang sama seperti nanti generasi berikutnya yang namanya Daud. Daud kan cuma juga berkata, aku ingin diam di pelataran Tuhan, aku ingin diam di dalam bait Tuhan. Saudara tahu bahwa 10 abad sebelum Daud bilang begini, Yakub sudah 2 kali tinggal di Betel. Yakub sudah lebih ingin mendirikan rumah di Betel. Arti Betel itu rumah Tuhan. Itu kan ada ceritanya. Jadi kerinduan Daud itu buat saya hanya tinggal meneruskan kerinduan Yakub. Dan Allah bekerja dengan sangat konsisten, saudara. Apa yang tertinggal dalam kerinduan dari generasi-generasi yang sebelumnya, Tuhan masih pelihara itu loh. Di dalam generasi-generasi berikutnya. Jarak Yakub dengan Daud itu 10 abad, saudara. 7 abad kok 10 abad. Tadi 10 abad itu dari Mika maksudnya. 7 abad. Yakub hidup 1700 sebelum Masehi. Daud hidup 1000 Masehi. 7 abad. 7 abad Allah pelihara kerinduan orang-orang untuk diam di dalam rumah Tuhan. Tapi kok gak semua orang ternyata loh. Gak semua orang loh ternyata. Yang ada cuma Yakub. Sampai mendirikan tugu. Dia beri nama itu Migdal Eder, menara kawanan domba. Karena dia ingin seperti domba dan juga keluarganya seperti anak-anak domba. Hanya ingin hidup di satu tempat di mana Allah pelihara di situ sebagai gembala domba. Coba itu. Kerinduan yang luar biasa buat saya. Belum tentu
Seorang kepala rumah tangga pun punya kerinduan seperti itu. Bukan soal tugunya, tapi tempat yang kemudian disebut dengan Migdal Eder atau menara kawanan domba. Di situ dia kumpulkan, namanya menara kawanan domba. Saya baru ingat, harusnya saya kasih gambarnya saudara ya, situsnya. Menara itu kayak mercusuar bentuknya. Gede di bawah, terus makin mengerucut di atas. Nah, di bawah itulah tempat domba-domba dikumpulkan yang paling gede. Makin ke atas itulah tempat tinggal dari gembala dan keluarganya. Karena selalu jumlah domba lebih banyak dari jumlah anggota rumah. Itu menaranya persis kayak mercusuar. Pokoknya gede di bawah, terus makin tinggi itu makin mengecil. Disitulah tempat gembala. Jadi gembala tuh paling atas tinggal. Dia bisa memelihara keluarganya, dia bisa mengawasi keluarganya, lalu juga dia bisa mengawasi domba-dombanya. Tapi yang Yakub inginkan, di atas dari tempatnya, haruslah Tuhan yang menjadi pengawas atas hidupnya, atas keluarganya, dan atas domba-dombanya. Makanya disebut Migdal Eder, menara kawanan domba. Jadi pemerintahan yang dikembalikan bukan orang, bukan penguasa, bukan raja. Pemerintahan ini maksudnya adalah siapa yang paling berkuasa di dalam hidup seseorang. Itu yang harus dikembalikan, saudara. Dan kalau hari-hari ini mungkin orang-orang percaya lebih dikuasai oleh nafsunya, lebih dikuasai mungkin oleh keinginannya sendiri, lebih dikuasai mungkin oleh harapan-harapannya, lebih dikuasai oleh egonya. Maka Tuhan pun membuat sebuah janji, nanti ada pemerintahan yang lebih layak yang akan berkuasa atas hidup orang-orang percaya. Saudara senang gak itu? Senang kan? Itu baru satu dari Migdal Eder. Maka kembali ke dalam Mika pasal 4 ayat 8. Saya baca ulang ya, ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan domba, akan kembali pemerintahan yang dahulu. Kita sudah bahas itu. Karena di dalam menara kawanan domba ini ada semua kehidupan, keluarga di situ, harta benda ada di situ. Saudara hanya tinggal dirikan menaramu untuk Tuhan saja. Itu entah kenapa dari dulu, saudara, bangunan yang paling saya senang dari kecil itu mercusuar. Saya senang banget itu. Saya lupa satu kali kita pernah pergi ke kota Bangka kalau tidak salah. Bangka, Pangkal Pinang ya, Belitung. Lalu dari Belitung itu masih ada satu pulau. Pulau itu isinya cuman mercusuar tok, nggak ada yang lain. Nekat kita pergi ke situ, saudara. Hanya karena demen aja pengen. Sampai di sana, cuman Hagata sama Mama yang naik. Saya nggak mau naik. Kenapa? Capek, saudara. Saya lihat, waduh tinggi amat gitu. Itu baru menara yang dibikin oleh manusia di zaman modern. Udah ada tangga yang cakep gitu. Tapi memang dari dulu tuh saya senang sekali dengan mercusuar. Saya senang dengan menara-menara ini. Kenapa? Bukan hanya sekedar penunjuk arah gitu. Tapi karena di dalam menara ini, walaupun kecil, tetapi ada persekutuan, tempat seluruh kehidupan di situ sedang dipercayakan dan dipertaruhkan kepada si pemilik dari menara itu sendiri. Akan dikembalikan pemerintahan. Lalu yang kedua yang disebut, siapa lagi? Ayat 8. Hai Bukit Putri Sion. Bukit Putri Sion. Kata putri di sini sebenarnya hanyalah simbolik saja, karena memang ini bahasa puisi. Seharusnya dihilangkan pun tidak masalah, karena yang disebut ini Bukit Sionnya. Jadi putri ini untuk menunjukkan, saudara, bahwa kumpulan atau komunitas di Bukit Sion itu diumpamakan sebagai putri-putri. Jadi ini indah sekali. Kalau putri itu kan cantik, ya. Mendandani putri itu kan enak.
mendandani putra yang garing, saudara. Kenapa? Ya putra cuman begitu doang, pakai baju aja. Kalau putri bisa dibandoin, dikasih anting gitu ya, di lipstikin. Coba kalau putra digituin, kan jadi aneh gitu. Makanya kalau mendandani putra itu garing, tapi mendandani putri, wah, udah jor-joran semua. Dan herannya Bukit Sion ini diumpamakan putri, sehingga disebutnya adalah Bukit Putri Sion. Tapi kalau mau dihilangkan kata putri nggak masalah, karena Bukit Sion itu pun sebenarnya sudah menunjuk kepada putrinya Allah. Komunitas yang disebut kemudian sebagai gerejanya Tuhan. Orang-orang percaya selalu disimbolkan sebagai mempelai perempuan. Karena Yesus adalah mempelai prianya. Ya itu gambaran ya. Jangan nanti yang pria-pria lah jadi mau perempuan. Kenapa? Kita kan ini perempuan gitu. Bukan. Laki tetap laki lah, saudara. Hanya di Alkitab doang yang bilang begitu. Jadi yang disebut dengan Putri Sion ini atau Bukit Sion, sama itu sebenarnya ya. Itu satu bukit tempat di mana bait Allah itu kemudian muncul di situ. Itu baru adanya di kota Yerusalem. Jadi Yerusalem itu bicara sudah dengan penduduknya, tapi Bukit Sion itu bicara tentang tempat Tuhannya. Yerusalem bicara tentang persekutuan umat Tuhan, gereja Tuhan, tapi Bukit Sion bicara tentang takhta Tuhan. Maka berarti kalau disebut pemerintahan yang akan dikembalikan adalah pemerintahan dari Tuhan sendiri. Jadi ayat 8 ini punya makna yang sama. Entahkah dia Migdal Eder ataupun dia bernama Bethlehem, entah dia Bukit Sion atau Bait Allah atau Yerusalem atau takhta Allah. Kedua sebutan ini menunjuk kepada pemerintahan dari Allah sendiri, saudara, yang akan mencukupi kebutuhan dari seluruh anggota keluarga umat Tuhan, baik manusia, baik harta benda. Seperti Yakub dipelihara di Migdal Eder, baik keluarganya, baik domba-dombanya. Itulah sebabnya mengapa Mika melanjutkan, tapi ini harusnya minggu depan. Cuman gak apa-apa, saya kasih saudara ininya, perskotnya. Maka di dalam pasal 5 ayat 1 sudah dituliskan itu satu nubuat yang memang akan menggenapkan 4 ayat 8 ini. Ditulis pasal 5 masih di Mika ya. Mika 5 ayat 1. Tapi engkau hai Bethlehem Efrata, inilah tempat di Migdal Eder itu ada tadi tuh. Hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Itu tapi nanti untuk minggu depan. Tapi supaya saudara tahu, Migdal Eder ini tempat yang kecil. Lebih kecil dari kota Bethlehemnya sendiri. Bethlehem aja udah disebut kecil. Migdal Eder apalagi lebih kecil. Keluarga Yakub makin kecil. Tapi kalau Allah bertahta jadi lain ceritanya. Kalau Allah kemudian menempatkan dirinya di dalam kelompok yang kecil ini, menjadi lain saudara ceritanya. Kalau Tuhan ada di tempat kita, di gereja kita, di rumah saudara, walaupun rumah saudara kecil, dilihat dari Google Maps mungkin kayak upil, kecil banget, nemuinnya susah banget, udah dibuka, mapsnya digedein, gak kelihatan juga. Gak masalah, biar kecil, tapi kalau Tuhan memerintah di sana, lain ceritanya, dia jadi besar saudara. Itu sebabnya Tuhan pun datang. Kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem?
Karena sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika ini, bahwa dari situlah, dari Migdal Eder ini atau Bethlehem, dari Bukit Sion ini ataupun juga Yerusalem, akan dikembalikan pemerintahan yang dulu. Bukan cuman Daud lagi, bukan cuman Yakub lagi. Daud masih umur 3 abad dari Mika, Yakub umur 10 abad dari Mika. Tapi Allah kita lebih dari purbakala abad-abadnya, saudara. Sebelum ada Yakub, sebelum ada Daud, Allah sudah ada lebih dahulu untuk menjamin kehidupan. Dan herannya kalau dia lahir di Bethlehem, itu karena sudah banyak nabi yang menubuatkannya. Dia harus lahir di situ. Maka saya pernah bercanda dulu dengan ayah saya. Pada waktu mami melahirkan saya, papi gak pernah dapat nubuatnya. Seorang Haniel ini harus lahir di mana. Saya merindukan lahir tuh di Istana Negara loh, saudara. Gak kesampaian. Ya. Sama ya, waktu Hagata juga dilahirkan, nggak juga ke Istana Negara, tapi udah bagus. Nah, lahirnya di Jakarta. Kalau saya kan di kampung. Paling tidak harapan saya sudah sedikit membuahkan. Gitu. Dari kampung punya harapan. Kenapa saya lahir di ibu kota? Apalagi lahir di Istana Negara. Oh sudah, anakku lahirnya di Jakarta. Siapa tahu nanti anaknya dia baru lahirnya di Istana Negara. Gitu. Kan doa bapak yang dapat jawaban anak. Gila kali itu ya. Tapi siapa yang segala sesuatu kalau diimani kan bisa jadi, saudara. Gitu. Asal jangan nanti saudara bikin dulu flyer dulu, akan lahir generasi ke-10 dari saya di Istana Negara. Emang kita nabi, saudara. Tapi itu menunjukkan bahwa selalu ada harapan-harapan besar. Bilangan kecil tidak masalah. Tenaga saudara kecil tidak masalah. Migdal Eder kecil. Bethlehem aja udah disebut kecil. Apalagi Migdal Edernya. Tapi herannya Tuhan lahirnya di sana loh. Bukan karena Marianya udah gak tahan habis mau melahirkan. Namanya Tuhan mah bisa-bisa aja. Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan mau Yesus lahirnya di istananya siapa? Herodes. Bisa gak? Bisa banget. Bisa banget. Atau lebih keren dari Herodes, di istananya Pilatus. Bisa banget. Cuman Yesus gak mau. Tuhan justru malah mengindahkan nubuat-nubuat para nabi-nabinya. Lahir aja di tempat yang kecil. Yang kecil dicari orang. Makanya saya suka tempat yang kecil, saudara. Banyak orang bilang, Pak pindah tempatnya, cari tempat yang besar. Enggak, kecil aja. Ntar juga dicari orang, saudara. Gitu. Mas saudara sih gak bilang amin. Amin dong. Tempat kita ini kecil, udah kecil, masuk-masuk gang lagi. Herannya, di Google Maps ada, saudara. Cari GPD Lusufan, dapat dia. Kalau Tuhan ada di sini, yang kecil gak lagi diperhitungkan. Kalau Tuhan hadir di hidup kita, pekerjaan Allah yang besar yang akan dilihat. Makanya saya kasih judul, Natal itu adalah penyelamatan oleh karena nubuat ini. Nubuat tentang Migdal Eder. Ada kesukaran, iya, tapi lahir kesukaan. Dari kesukaran, lahir kesukaan. Sebab Yesus lahir karena kesukaran, tapi melahirkan kesukaan. Orang-orang Kristen lahir karena kesukaran. Paulus yang ingin membantai, tapi karena Kristenlah dunia alami kesukaan. Nah sekarang kepada saudara, jangan kesukaran yang saudara lihat, aduh Tuhan, ikut Tuhan kok penuh dengan kesukaran, hati sukar, otak sukar, kepala sukar, kantong sukar. Saudara belum bikin kesukaan bagi dunia. Nyanyi lagu kesukaan bagi dunia. Betul ya? Tapi yang nyanyi wajahnya wajah sukar semua. Ya nggak jadi Natalan kita, saudara. Itu tema penting ini. Lahir di tengah kesukaran tetapi bisa membawa kesukaan. Tadi saya mau kasih judul ini sebenarnya. Gitu, cuman kurang sangar gitu ya.
kesukaan yang datang dari kesukaran. Udah saudara sukar gak? Sukar lah ya, malu-malu aja saudara ngakunya. Sukar. Sukar banget nih. Tapi karena Yesus lahir dari tempat yang kecil, saya gak tahu kesukaran saudara apa. Tapi nabi-nabi dulu yang usianya dari sekarang 28 abad yang lalu, ini baru Mika. Sebenarnya ada banyak nabi-nabi yang bersuara sama. Yesaya, Yeremia juga bersuara sama, saudara. Banyak, gak cuma satu nabi. Bahkan Yoel juga menyuarakan hal yang sama. Kita baru lihat Mika saja. Tapi itu menunjukkan bahwa Allah konsisten dengan ucapan nabi-nabi. Allah tidak ingin memilih tempat-tempat besar di mana ia bekerja. Tapi Allah memilih tempat-tempat yang kecil, yang sederhana, sehingga akan dikembalikan nanti pemerintahan atas Allah kita sendiri. Jadi kalau Yesus lahir di kandang yang hina, ini dia nih, memang betul-betul hina ini kandang, saudara ya. Udah cocok dengan kehinaan gitu. Ya, saking hinanya makanya kotor kiri kanannya. Ya. Tapi ini kandang ini hebat saudara ya. Kemarin setahu saya kandang itu ada di atas ini. Ya. Baru malam itu, tapi mujizat terjadi, kandang ini sudah pindah. Itu baru kandang. Kalaupun hidup saudara sukar, percayalah bahwa di tempat itulah Yesus mau lahir buat kita. Dan kalau Yesus lahir, harusnya saudara bisa mengubahkan kesukaran menjadi apa? Kesukaan. Gitu dong. Jadi wajah saudara di Natal ini harus betul-betul wajah suka. Bukan karena kemarin Natalan aja. Kita masih ada Natalan lagi minggu depan, saudara. Tenang aja. Ya, harus suka. Jangan lagi kelihatan wajah sukar. Gitu. Betul nggak? Udah kelihatan belum wajah-wajah suka? Kalau masih sukar, saya tambahin nih ayatnya. Ya, biar makin suka. Ya. Karena ada menara kawanan domba. Karena ada umat Tuhan. Karena ada keluarga-keluarga. Karena ada anak-anakmu. Karena ada bilangan orang-orang percaya. Maka Allah akan menjamin kehidupan mereka. Bukan hanya sekedar mulut kita tok, tapi semua yang ada di dalam rumah kita. Seperti yang Yakub serahkan kepada Tuhan. Sejak matinya Rahel, dia dirikan tugu. Karena memang dia hanya maunya hidup dekat dengan Tuhan saja. Bukan Yakub orang yang gak punya semangat hidup, saudara. Enggak. Dia tahu dia masih mempunyai 12 anak yang lain. Ya. Dia masih juga punya Lea. Dia masih punya istri. Dia masih punya anak. Tetapi karena pengalaman itu membuat dia kehilangan apa yang paling dicintai. Jadi supaya dia tidak kehilangan apa yang dia cintai, yaitu Rahel, maka dia ingin selalu hidup dekat dengan yang dicintainya. Itulah Migdal Eder. Jadi kalau Natal itu sudah lahir bagi saudara, Yesus datang karena Yesus cinta sama saudara. Saudara sekarang yang harus menjaga Yesus dengan cintamu. Jangan pernah mau kehilangan Yesus. Ya, jagailah dia lebih dari semua yang saudara cintai. Tuhan berkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian yang tadi. Tolong dibantu ya. Suara saya sudah mulai setengah nada, saudara. Lagu yang pengantar firman tadi. Penyertaan-Mu Tuhan itu ya. Mari saudara bangkit berdiri. Kira-kira lo sufan dengan Bethlehem sama kecilnya enggak ya? Ya. Yang jelas kalau saya lihat Bethlehem yang sekarang dengan Lusufan yang sekarang, lebih kecil lagi Lusufan. Tapi di sini nggak ada tugu Migdal Eder. Yang ada adalah tugu dari menara kawanan domba. Mana dombanya, saudara? Siapa lagi domba-dombanya?
seisi rumah saudara. Siapa lagi domba-dombanya? Anak-anak kita. Lalu mana menara-menaranya? Rumah kita, rumah Tuhan ini. Di tempat yang kecil inilah, kalau Allah lahir, Dia akan melakukan perbuatan besar, dan itu akan menjadi kesukaan bagi banyak orang. Biarlah berkat Natal ini saudara mengisi ruang hati dan pikiran saudara. Saya boleh sukar, tapi kesukaran itu harus melahirkan kesukaan bagi siapapun, bagi orang lain, bagi keluarga saya yang lain. Mengapa saya bisa membuat kesukaran menjadi kesukaan? Jawabnya hanya satu, karena Yesus sudah lahir di hati saya, di tempat yang kecil ini, di hati yang kecil ini, yang sederhana ini. Tapi karena Allah tahu ada kebutuhan di sana untuk menjaga persekutuan dengan orang yang paling kita cintai. Haleluya. Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Migdal Eder, menara kawanan domba, adalah bukti dari kekuatan dan penghiburan Tuhan atas Yakub. Setelah ia ditinggal Rahel, istri yang sangat dicintai, tidak lama selang kemudian dia akan ditinggalkan Yusuf, anak yang juga dikasihi. Memang Yusuf masih akan dia dapatkan kembali. 13 tahun kemudian mereka akan berjumpa lagi.
Tidak dengan Rahel yang meninggalkan dia selamanya. Tapi paling tidak dalam 20 tahun pertama sejak meninggal istrinya, Yakub kehilangan orang yang dia cintai. Itu sebabnya dia dirikan menara ini, supaya dia pastikan dia tetap hidup bersama dengan Tuhan yang ia cintai. Di Migdal Eder, di menara kawanan domba yang tidak lain adalah Bethlehem, Yesus pun lahir untuk menjadi kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak terkecuali saudara dan saya. Kalau saudara mungkin pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang engkau cintai, maka sekaranglah waktunya saudara pegang Tuhan. Karena hanya Tuhanlah orang yang engkau cintai, dan harusnya hanya satu-satunya yang kita cintai, yang tidak boleh hilang dalam hidup kita, saudara. Biarkan hati kita menjadi Migdal Eder bagi Tuhan. Rumahmu menjadi Migdal Eder bagi Tuhan. Persekutuanmu adalah Migdal Eder bagi Tuhan. Tempat kekuatan dan penghiburan Tuhan dihadirkan, diluaskan di sana. Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu. Haleluya. Anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu, Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang tahu apa yang sedang berkecamuk di dalam hati umat-Mu. Engkau tahu apa yang sedang kami rasa, kami pikirkan. Dan karena pilihan kasih karunia, Engkau lebih ingin untuk hadir, lahir di Migdal Eder, di Bethlehem. Karena disitulah kekuatan-Mu dapat diterima dan dialami oleh domba-domba yang selalu merindukan kehadiran-Mu. Penghiburan-Mu dapat dialami, diterima oleh domba-domba yang selalu merindukan hidup bersama dengan orang yang kami cintai, yaitu Engkau sendiri. Maka Tuhan, biarlah momen Natal ini akan menjadi satu pengubahan dan peralihan hidup kami. Kami ingin jadikan Engkau kekasih kami, orang yang kami inginkan untuk hidup selamanya bersama dengan kami. Kami boleh kehilangan orang-orang lain yang kami cintai, tapi kami tidak boleh kehilangan Tuhan. Natal ini harus menjadi momen kami eratkan persekutuan kami dengan Tuhan yang sudah mau lahir untuk kami. Sekarang kami yang harus terlahir bagi dunia ini, memberikan kesukaan di tengah kesukaran, karena kuasa-Mu yang bisa mengubahkan dari kesukaran menjadi kesukaan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan.
Teguhkan umat-Mu. Teguhkan iman umat-Mu. Kami harus mengalami berkat Natal. Bukan hanya tradisi perayaan, tapi firman yang sudah berusia sangat purbakala, tapi kekuatannya selalu terasa sekarang, terasa hangat pada masa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas umat-Mu dari hari ini untuk seterusnya. Jagai dan pagari umat-Mu dimanapun mereka berada. Jauhkan dari segala bahaya, celaka, dan perbuatan jahat orang lain. Hiburkan kalau mereka sedang dalam kedukaan, kesusahan. Sembuhkan kalau mereka sedang alami sakit. Teguhkan kalau mereka sedang ada di dalam kelemahan. Obati kalau mereka sakit, kalau mereka terluka. Tuhan, Tuhanlah yang empunya hidup kami. Kami percaya Tuhan pasti akan mengembalikan semua yang kami perlu, lebih dari kehidupan, karena kemurahan-Mu itu lebih daripada hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah umat-Mu dari hari ini sampai seterusnya. Diberkatilah umat-Mu sepanjang bulan Desember ini khususnya. Diberkati ya Tuhan mereka di rumah maupun di luar rumah, di dalam pekerjaan mereka. Berkat-Mu ada atas umat-Mu untuk seterusnya. Kami pulang pun kami membawa berkat Tuhan. Berkat Tuhan juga akan menggantikan semua korban-korban umat-Mu, persembahan-persembahan umat-Mu, persepuluhan mereka. Tuhan akan kembalikan itu dengan cara Tuhan tentunya. Dan itu bukti, itu kesaksian Allah pelihara hidup kami. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala Jemaat yang diberkati, bersama kita berkata,